Oke, selamat datang semuanya. Gini, pernah kepikiran nggak sih kalau rahasia untuk benar-benar hidup itu justru adalah dengan mati dulu? Tunggu. Ini bukan mati secara fisik ya, bukan. Ini soal kematian lain yang jujur aja jauh lebih berat. Coba deh kita bayangin ini. Lihat ya, ada sebuah benih gandum. Kecil kan? Tapi di dalamnya tuh ada potensi kehidupan yang luar biasa. Bisa jadi batang yang kokoh, bulir yang banyak. Tapi benih ini punya dua pilihan. Pilihan pertama, dia bisa aja tetap aman, utuh, nyaman di dalam kantongnya. Nggak kenapa-kenapa. Atau pilihan kedua, dia dilempar ke tanah yang gelap, harus rela hancur, pecah, mati, supaya sesuatu yang baru dan luar biasa bisa lahir dari situ. Nah, dari sini muncul pertanyaan yang cukup nusuk ya. Gimana kalau ternyata alasan kita suka ngerasa stuck, mandek secara rohani, itu karena kita terlalu sibuk melindungi diri sendiri, terlalu takut buat pecah, terlalu takut buat hancur di tangan Tuhan, padahal justru dari situlah pertumbuhan sejati dimulai. Ide ini sebenarnya nggak muncul gitu aja loh. Ini tuh kayak puncak dari perjalanan kita bareng-bareng selama 3 bulan terakhir ini dalam usaha kita untuk jadi dewasa di dalam Kristus. Coba deh kita kilas balik sebentar. Oke, kita mulai di Januari ya. Waktu itu kita bahas soal kepengurusan, intinya belajar melepaskan kontrol. Lanjut Februari, kita ngomongin kesehatan emosional, belajar melepaskan cara-cara respon kita yang lama, yang nggak sehat. Terus bulan Maret kemarin kita fokus sama kehendak Tuhan, belajar melepaskan agenda pribadi kita buat ngikutin polanya Yesus. Sadar nggak sih polanya? Lepas, lepas, dan lepas. Semuanya tentang melepaskan. Dan semua perjalanan melepaskan itu membawa kita ke satu kesimpulan yang, wow, radikal banget. Apa itu? Ini dia. Kita nggak akan pernah, sekali lagi, nggak akan pernah bisa dewasa di dalam Kristus kalau kita masih terus-terusan pegangan erat sama diri kita yang lama. Ya kebiasaan kita, ego kita, cara pandang kita yang lama itu. Nah, ini nih yang membawa kita balik lagi ke kisah si benih tadi. Tragedi sebuah pilihan antara pengawetan yang aman tapi mandul atau transformasi yang mungkin kelihatannya berantakan tapi justru memberi kehidupan. Poin utamanya ada di sini. Dan jujur ya, Alkitab itu ngomongnya tutup poin banget. Dibilang, hai orang bodoh. Waduh, kedengerannya kasar ya. Tapi ini tuh kayak panggilan buat kita bangun, buat kita sadar. Kebodohan yang dimaksud itu adalah kita pengen hasilnya tapi nggak mau prosesnya. Kita semua kan pengen hidup yang berbuah ya kan? Tapi kita sering banget menolak proses kematian untuk diri kita yang lama itu. Jadi, kalau kita coba bertumbuh tanpa mati dulu, itu sama aja kayak melawan hukum alam dan hukum rohani. Nggak bakal bisa. Tapi mati ini artinya apa sih buat kita secara pribadi? Nah ini menarik. Coba kita bedah ya, lewat beberapa tipe kepribadian yang mungkin salah satunya itu Anda banget. Coba perhatiin deh perbandingan ini. Di satu sisi ada benih yang diawetkan. Emang sih dia aman, dia utuh, tapi lihat harganya, dia sendirian dan potensinya nggak terpenuhi. Di sisi lain ada benih yang rela hancur. Prosesnya ya berantakan, nggak enak dilihat, tapi hasilnya ada transformasi. Dia jadi berbuah dan bisa memberi kehidupan buat yang lain. Pertanyaannya, kita mau jadi yang mana? Oke, buat Anda yang mungkin tipenya dominan, yang suka hasil, suka pegang kendali, dengerin ini baik-baik. Kemenangan sejati Anda itu bukan waktu Anda menang debat, bukan waktu Anda ngalahin kompetitor. Bukan. Kemenangan terbesar Anda adalah saat Anda rela menaklukkan ego Anda sendiri di hadapan Tuhan. Nah, buat Anda yang tipenya influence, yang semangatnya itu dari pengakuan, dari pujian orang lain, mati buat Anda artinya belajar melepas panggung. Dewasa yang sesungguhnya itu terjadi saat kita mati sama kebutuhan akan tepuk tangan manusia, supaya kita bisa benar-benar hidup hanya untuk satu tepuk tangan, yaitu dari Tuhan. Gimana dengan Anda yang tipenya steadiness? Yang cinta damai, stabilitas, dan sebisa mungkin menghindari konflik? Coba deh renungkan ini. Benih yang nolak buat pecah karena takut sama perubahan, dia nggak akan pernah bisa tumbuh jadi pohon besar yang bisa kasih keteduhan buat orang lain. Terakhir, buat Anda yang compliance, yang suka banget sama aturan, prosedur yang jelas, ini penting. Aturan dan ketaatan tanpa kematian diri itu cuma jadi agama yang kering, kosong. Tuhan itu nggak cuma mau lihat checklist yang Anda centang, dia mau hati Anda, hati yang hancur, yang rela diserahkan sepenuhnya. Oke, jadi kita lihat ya, mati terhadap diri sendiri ini penting banget, nggak peduli apa tipe kepribadian kita. Tapi pertanyaannya, kenapa sih susah banget?
Jawabannya simpel tapi dalam. Karena diri kita yang lama itu pada dasarnya nggak kompatibel, nggak nyambung sama kehidupan baru yang Tuhan tawarkan. Gambar ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Kita tuh pengen banget masuk ke pintu kehidupan yang baru dari Tuhan. Masalahnya, kita maksa bawa semua koper-koper lama kita. Koper ego, koper kebanggaan, koper rasa berhak, koper isinya rencana-rencana kita sendiri. Ya, gak bakal muat lah. Alkitab bilang, daging dan darah, ya itu artinya sifat alami manusia kita, nggak bisa mewarisi kerajaan Allah. Dan ini bukan cuma soal surga nanti loh, ini soal kehidupan di sini, sekarang. Sifat lama kita itu kayak radio yang disetel di frekuensi yang beda banget sama frekuensinya kerajaan Allah. Nggak bakal ketemu. Dan saya mau jujur ya sama Anda semua, proses mati terhadap diri sendiri ini sakit, beneran. Tiap hari itu perjuangan. Kalau ada yang menghina, daging saya ini pengennya bales. Kalau lagi capak, pengennya lari aja dari tanggung jawab. Tapi saya sadar, setiap kali saya nurutin kemauan si daging ini, saat itu juga saya lagi nutup pintu buat cara kerja kerajaan Allah di hidup saya hari itu. Oke, kita udah bahas kenapanya ya. Sekarang pertanyaannya adalah gimananya? Gimana caranya kita mempraktikkan ini secara nyata, sehari-hari gitu. Gimana caranya kita mati minggu ini? Yuk, kita coba 3 hal praktis ini untuk seminggu ke depan. Pertama, matikan keinginan buat selalu punya kata terakhir. Kalau lagi diskusi atau debat, coba deh lepasin hak untuk ngerasa paling benar. Kedua, matikan rencana cadangan kita. Stop ngandelin kekuatan sendiri, dan coba deh benar-benar bergantung 100% sama Tuhan. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling susah, matikan kepahitan. Pilih untuk mengampuni orang yang nyakitin kita, bahkan kalau dia nggak minta maaf. Pada akhirnya, semuanya kembali ke satu kebenaran yang sangat kuat ini. Dan ini penting banget untuk kita renungkan. Tuhan itu nggak bisa menghidupkan sesuatu yang baru di dalam diri kita kalau kita sendiri nggak rela mematikan yang lama. Kebangkitan itu selalu didahului oleh penyerahan. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan buat dibawa pulang minggu ini. Coba pikirkan, apa satu hal yang paling spesifik dalam hidup Anda saat ini, bisa jadi itu hak, kebiasaan, atau ego, yang rasanya paling susah untuk Anda matikan, supaya Kristus bisa hidup sepenuhnya di area itu. Coba direnungkan ya.